Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya, hanya Ethereum nih kalau kita terlihat Ethereum sama MX ya. Ini yang mengalami kenaikan, cuman kenaikannya ya nggak seberapa gitu teman-teman ya. Aset-aset lainnya tetap mengalami minus merah merona. Oke. Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman ada informasi yang cukup sebenarnya kurang enak juga gitu datang dari Lunch ya. Ada sisi positif, ada negatif. Oke. Jadi dampak dari pembakaran Binance hari ini terlihat teman-teman, di mana di sini juga terjadi kenaikan 1938 ya. Jadi di area 1938 untuk harga tertinggi hari ini tadi, dan sekarang mengalami kenaikan 11%. Oke, mulai menunjukkan kenaikan untuk Lunch. Dan kalau kita lihat volume transaksi yang terjadi di sini teman-teman, dominan orang-orang ya, dominan di market max ini untuk melakukan buy ya, pembelian Lunch kalau kita lihat dari sini. Oke. Jadi kabar buruknya apa sih Bang gitu ya. Jadi ada sedikit bad news nih datang dari Luna Classic, dimana kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di sini ya, Lunch Community teman-teman, di mana Lunch Community proposal 10983 akan mengembalikan 50% dari semua luka bakar. Oke, jadi ada proposal baru nih teman-teman yang akan mengembalikan 50% dari semua luka bakar, termasuk dari Binance juga gitu teman-teman. Ini tidak bisa lewat, itu akan menghancurkan hubungan kita dengan Binance dan akan mengingatkan begitu banyak Lunch. Silakan ya, suka retweet ya, beritahu semua orang ya teman-teman. Jadi intinya di sini adalah ketika proposal ini disetujui gitu teman-teman, ketika proposal ini lolos, maka akan terjadilah minting lagi atau alias pembagian pembakaran ya. Yang tadinya 100% itu di burn, itu akan diambil 50% untuk mendanai proyek-proyek, katanya seperti itu, untuk membangun ekosistem ya, karena nggak ada modal. Nah, yang ditakutkan oleh komunitas sebenarnya adalah Binance ini nanti akan menstop pembakaran daripada Luna Classic. Karena apa? Di sini diambil juga dari Binance gitu. Karena di sini dijelaskan juga ya, mengambil 50% dari semua luka bakar. Kalau semua luka bakar berarti termasuk dari Binance ya. Takutnya Binance ini nggak mau mendukung lagi sistem pembakaran yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Binance ya, gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat atau kita ketahui bersama lah ya, bahwasanya Binance ini exchange yang paling frontal untuk saat ini, exchange yang paling membakar Lunch paling banyak gitu teman-teman ya. Udah beberapa kali ini Binance yang membakar Lunch, menyumbang 50% ya teman-teman dari total yang sudah di burn itu dari Binance. Bayangkan kalau Binance ini sudah nggak mau melakukan burn lagi ya kan. Nah, takutnya itu pikiran Cheng Peng Shu itu seperti ini ya. Saya menyisihkan keuntungan yang terjadi di perdagangan Lunch 0,2% untuk melakukan buyback dan membakar Luna Classic ya. Itu pikiran Cheng Peng Shu kan seperti itu. Oke, dia mensisihkan 0,2% dari keuntungan perdagangan spot dan marginnya Lunch, dan dibelikan Lunch lalu di burn. Nah, kenapa saya harus mengumpulkan tersebut jika diambil lagi 50%? Takutnya Binance ini malah berubah pikiran untuk tidak melakukan burn lagi gitu. Oke. Dan di sini pun sebenarnya terjadi pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya teman-teman. Jadi ada yang bilang bahwasanya ketika proposal ini mau dijalankan harus ada alternatif yang bisa melakukan pembakaran lebih besar lagi ya, lebih besar dari Binance, barulah proposal ini bisa dijalankan gitu teman-teman. Jadi ada apa, inisiatif atau ada alternatif selain dari Binance untuk melakukan pembakaran, barulah proposal ini oke lah dijalankan gitu, karena sudah ada pembakaran yang lebih besar lagi gitu teman-teman ya. Sebelum ada pembakaran yang lebih besar lagi atau cadangan pembakaran selain Binance yang lebih besar lagi, janganlah proposal ini dikeluarkan dulu kan, seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat di sini teman-teman, perubahan parameter tingkatkan reward polish rate min menjadi 0,5% atau 50%. Ini dari forumnya Research Terra ya teman-teman, di mana di sini dijelaskan juga nih, kumpulan komunitas kami kekurangan dana ya secara drastis dibandingkan kapitalisasi pasar kami. Ini
Hal ini sangat bermasalah karena mengurangi kemampuan masyarakat untuk mendanai proyek-proyek besar yang padat modal melalui proposal pembelanjaan masyarakat. Nah, sebagai rantai yang dipimpin komunitas, sekarang menjadi keharusan bagi kami untuk memastikan kumpulan komunitas didanai dengan baik. Saya mengusulkan untuk mengubah reward policy rate min menjadi 0,5%. Ini akan memungkinkan 50% dari semua transaksi pembakaran di zaman tertentu ya. Nah, perlu kalian garis bawahi semua transaksi pembakaran, berarti ini mencangkup ke Binance juga ya kan. Nah, tertentu dicetak ke kumpulan komunitas di akhir zaman tersebut. Oke, nah jadi 50% dari pembakaran itu akan dicetak lagi teman-teman untuk mendanai apa? Proyek. Ya, proyek yang mungkin kekurangan dana ya, yang disebutkan di sini adalah kekurangan dana ya teman-teman ya. Dan di sini pun dijelaskan juga dari artikel proposal Terra Classic untuk mengalokasikan 50% luka bakar launch ke kumpulan komunitas menghadapi perlawanan yang kuat. Oke, jadi banyak komunitas yang menolak nih dengan proposal ini teman-teman ya, karena mereka berpikir yaitu tadi takutnya hal-hal yang sudah terjadi ya, orang-orang yang antusias atau platform yang sudah bekerja sama untuk launch melakukan pembakaran launch akan di stop ya, mereka nggak mau ya, yang ditakutkan kan seperti itu. Makanya terjadilah perlawanan yang sangat kuat gitu teman-teman. Nah, proposal baru untuk mengalokasikan 50% dari semua pembakaran launch ke kumpulan komunitas untuk mendanai pengembang on-chain telah memicu kemarahan di komunitas. Oke ya, jadi di sini ini ya teman-teman ya. Membawa perhatian komunitas ke proposal baru yang akan mengalokasikan 50% dari semua pembakaran token ke kumpulan komunitas untuk mendanai pengembang yang saat ini untuk pemungutan suara di stasiun Terra. Oke ya teman-teman. Nah, jadi kita ambil poin-poin pentingnya di mana komunitas Terra Classic tidak terlihat senang. Nah, dilihat dari komentarnya, sebagian besar anggota komunitas Terra Classic dengan tegas menentang. Misalnya seorang pengguna mengancam akan mendelegasikan tokennya ke tempat lain jika validator memilih ya. Nah, bagi sebagian orang perhatian utama adalah dampak pada laju pembakaran launch yang sudah lambat karena komunitas menghadapi tugas berat untuk mengurangi lebih dari 6 triliun ya kan. Nah, jika terjadinya minting 50% dari semua pembakaran, maka itu akan mengulur waktu menjadi lebih lama lagi. Dan dampak positifnya, jika dana 50% itu digunakan secara rasional, maksudnya secara benar, maka akan banyak rantai-rantai baru, proyek-proyek baru yang mungkin akan mendongkrak utilitas daripada launch, ekosistem daripada launch akan kuat. Cuman ya ini tadi akan memakan waktu lebih lama untuk mengurangi supply. Nah, namun perlu disebutkan bahwa penerimaan tidak semuanya buruk. Misalnya seorang pengguna menyoroti bahwa Terra Labs akan segera beralih ke modal kerja per bayar, sebuah perkembangan yang sebelumnya dilaporkan oleh The Crypto Basic. Oleh karena itu, menurut perlu adanya pendanaan pool agar masyarakat dapat mendanai kegiatan pembangunan pada saat nanti ya. Jadi intinya di sini terjadilah pro kontra teman-teman antara proposal ini ya. Ada yang setuju dengan adanya proposal ini karena mereka berpikirnya ketika tim daripada Luna Classic ini memiliki dana, maka dia akan bisa membangun proyek-proyek yang lebih bagus lagi, yang lebih besar lagi, yang kemungkinan besar akan bisa membakar launch lebih banyak lagi. Itu ya, itu positifnya ke arah situ teman-teman ya. Dan ekosistem daripada launch akan terbangun lebih bagus lagi, proyek-proyek akan lebih banyak lagi ya. Dan pikiran negatifnya yang ditakutkan komunitas yaitu semua kegiatan yang sudah terjadi di Luna Classic akan hilang, akan kabur karena adanya minting lagi 50%. Karena saat ini pun sudah terjadi minting gitu teman-teman, dengan penurunan pajak yang tadinya 1,2% menjadi 0,2%, itu sudah terjadi minting 10% ya kan. 10% dari luka bakar itu diminting lagi, dicetak lagi untuk mendanai proyek-proyek itu ya yang akan dikerjakan oleh timnya Luna Classic. Ya menurut mereka 10% itu kurang gitu untuk mendanai proyek yang akan dibuat, yang akan datang, untuk menarik investor masuk dan sebagainya kayak gitulah ya. Intinya ini ya teman-teman, banyak yang menentang lah tentang proposal ini ya. Mungkin sedikit informasi tentang launch, semoga sedikit membantu. Salam cuan.